Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, peserta Latsar Angkatan ke-15 Puslatban KDOD Lan Samarinda, Unit Kerja Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Budaya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mereview materi kedua, video kedua dari pelatihan Latsar saya tentang analisis isu-isu kontemporer. Untuk materi analisis isu kontemporer ini terdapat 3 materi pokok. Yang pertama tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, kemudian yang kedua tentang revolusi industri 4.0, kemudian yang ketiga mengenai COVID-19. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, adapun 3 bahasan dalam presentasi ini, yaitu yang pertama adalah apa yang saya dapatkan dari materi analisis isu-isu kontemporer ini, kemudian yang kedua pelajaran yang bisa dipetik atau lesson learn, kemudian yang ketiga tentang bagaimana proyeksi ke depan dalam hal aktualisasi di tempat kerja nantinya. Baik, secara sistematika saya akan menjelaskan dulu mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Apa sih yang didapatkan dari materi penyalahgunaan narkoba ini? Materi penyalahgunaan narkoba ini dibawakan oleh Pak Michael dari BNN Kalimantan Timur, di mana materinya berkisar tentang pengenalan narkotik dan obat-obat terlarang itu, yang pada dasarnya dijelaskan bahwasanya yang dilarang tersebut adalah penyalahgunaan dari narkotik dan obat-obat terlarang tersebut. Nah, dalam materinya Pak Michael menjelaskan bahwasanya BNN memiliki program yang namanya Sinergitas Pelaksanaan P4GN. P4GN tersebut berisi tentang bagaimana proses penanggulangan narkoba yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. P4GN yaitu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Ini hal yang penting untuk dilakukan di Indonesia dalam rangka menolak ataupun melakukan penindak dan pencegahan peredaran narkoba. Bapak Ibu sekalian, P4GN itu sendiri adalah singkatan dari Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Narkoba. Nah, isi dari materi dari BNN tersebut berisi yang pertama penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, kemudian tentang bagaimana kecanduan narkoba, ketiga regulasi P4GN dan aplikasi P4GN itu sendiri, dan terakhir yang kelima penggiat P4GN di masing-masing satuan kerja. Nah,
tentang P4GN ini yang merupakan gerakan ataupun program dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pemerintah seperti kalau di bidang kesehatan ada Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Kalau ini di BNN memiliki gerakan ataupun program bagaimana mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, terutama peredaran gelap narkoba, ya. Jadi program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, Bapak Ibu sekalian, dijelaskan bahwasanya narkoba ini banyak dijual secara gelap, dan memang dijual secara gelap jenis-jenisnya ya di Indonesia. Karena kita adalah negara kepulauan, maka peredarannya bisa banyak sekali tempat yang bisa masuk, bisa lewat dari Malaysia ya, dari jalur laut ya. Kita dekat dengan Singapura, Malaysia, Australia, Filipina dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Indonesia itu masuk darurat narkoba. Kemudian pola perdagangannya, karena Indonesia termasuk yang murah, lumayan mahal untuk narkoba ini. Harganya lumayan mahal di Indonesia dan di luar negeri, di Iran dan di luar negeri itu, terutama di Cina dan Iran itu harganya lumayan murah, sehingga masuk di Indonesia untungnya berlipat gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang paling krusial dari peredaran narkoba. Ada beberapa dampak ya kaitannya dengan ASN itu sendiri. ASN selain diminta untuk melakukan pencegahan, juga aturan atau larangan keras untuk menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Nah, sebagai ASN nantinya ke depan, ASN harus bersinergi dalam program P4GN ini, terutama sebagai dosen itu di kampus ya, bagaimana kampus dijadikan sebagai tempat untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba itu jika ada indikasinya, tentunya lewat program sinergitas P4GN ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu untuk materi bahaya narkoba. Nah, materi selanjutnya adalah untuk analisis isu-isu kontemporer. Materi selanjutnya adalah tentang revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 ini dibawakan oleh Bapak Rustan Amarullah, bidang kajian desentralisasi dan otonomi daerah LAN Samarinda. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya tangkap dari revolusi 4.0 ini adalah sebuah disrupsi terhadap ASN kita, khususnya di Indonesia, terutama juga generasi X ataupun generasi sebelum generasi milenial dan generasi alpha. Tujuan dari revolusi industri 4.0 ini adalah bagaimana supaya kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan di bidang pelayanan itu sendiri. Era baru industrialisasi digital ini ditandai oleh digitalisasi di mana-mana, dan kemungkinan pekerja atau ASN kita banyak digantikan oleh nanti oleh artificial intelligence. Nah, meskipun demikian, ada 7 bidang pekerjaan yang kemungkinan tidak bisa digantikan oleh robot, yaitu salah satunya adalah guru dan dosen, bidang kreatif, teknisi perawatan, penata rambut, caretaker, terapis, dan pekerja kesehatan. Kenapa? Karena ini banyak
diperuntukkan ataupun banyak menggunakan sisi-sisi humanis kemanusiaan, di mana kita tahu robot ataupun kecerdasan buatan itu tidak bisa menggantikan manusia dari sisi humanismenya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tantangan ke depan yaitu skill-skill di industri masa depan di era revolusi industri 4.0 dibagi atas 5 skill, yaitu tentang skill dalam hal problem solving secara kompleks, skill sosial, skill proses, skill dalam membangun sistem, dan juga kemampuan kognitif. Inilah tantangan-tantangan dari skill masa depan yang dibutuhkan. Nah, salah satu yang menjadi titik tekan dari Pak Amrullah di sini adalah Pak Rustan Amarullah adalah meningkatnya pengangguran lulusan universitas, ya. Ini data yang ditunjukkan bahwasannya justru lulusan universitas lah yang banyak menganggur untuk sekarang ini. Nah, beberapa itu menjadi tantangan ke depan bagi ASN juga, bagaimana terutama dosen ya, memproduksi lulusan yang bisa beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Satu hal yang menjadi menarik lagi di sini secara materi, Bapak Ibu sekalian, yaitu soal adaptasi organisasi dalam era digital. Jadi diharapkan organisasi itu bisa bersifat adaptif, ya, bisa mempermudah pelayanan dengan adanya teknologi, bukan malah dipersulit gitu ya. Makanya ada yang disebut dengan e-government, open government, dan smart government. Nah, pemerintahan yang berbasis elektronik, terbuka, sehingga melahirkan pelayanan yang baik, pelayanan yang smart gitu, bisa memudahkan masyarakat ya dalam mendapatkan pelayanan publik. Kemudian hal yang menarik lagi, yang penting di sini saya rasa ada tentang inovasi. Ada beberapa inovasi dijelaskan oleh pemateri, yaitu ada inovasi produk, inovasi metode, inovasi proses, inovasi konsep, inovasi teknologi, inovasi hubungan, inovasi SDM, dan inovasi struktur organisasi. Nah, yang saya tangkap di sini bahwasanya hubungan dengan manusia pun tetap penting dan butuh inovasi dalam revolusi industri 4.0 ya. Ada inovasi hubungan, SDM, dan struktur organisasi. Nah, inovasi hubungan di sini, sisi humanitas kultural itu tetap penting dalam revolusi 4.0 ya, terutama bagaimana mengupgrade SDM dalam menyesuaikan tantangan ke depan, dan tentunya juga struktur-struktur organisasi bisa lebih dipermudah bukan malah dipersulit dalam rangka melakukan pelayanan publik sebagai ASN. Nah, itu adalah hal yang penting mendapatkan dukungan dari ASN ke depan ya, bagaimana inovasi bisa dilakukan dalam hal ini. Nah, lesson learn ataupun hal yang saya tangkap manfaat yang saya dapatkan dari materi ini adalah bagaimana revolusi industri 4.0 di dunia pelayanan publik ke depan itu penting untuk diketahui dan penting untuk diadaptasi, terutama dalam hal inovasi dalam pelayanan publik oleh ASN, terutama dosen itu sendiri. Karena selain meningkatkan efisiensi, juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik kita. Nah, itu dari hal revolusi industri 4.0. Dan kedepannya untuk sebagai ASN dan terutama sebagai dosen dan pengajar, adaptasi dan inovasi revolusi industri 4.0 ini mutlak kita lakukan, dan saya sebagai pengajar di bidang ilmu budaya tentunya tetap mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, humanitas, dan aspek-aspek budaya, terutama budaya digital dan budaya kebangsaan kita gitu ya. Nah, itu yang saya pikir penting ke depan yang harus saya praktikkan bersama teman-teman ketika
insya Allah menjadi ASN penuh di institusi pemerintah, khususnya di perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, materi dianalisis isu-isu kontemporer adalah pencegahan COVID-19 dan pola hidup di era normal baru, gerakan memutus mata rantai COVID-19 oleh Dr. Siti Nuriyatus Zahra. Ya, beliau ini adalah dokter yang bertugas di Loajanan, menjadi pembicara mengenai isu-isu kontemporer mengenai COVID-19. Ada beberapa hal yang saya tangkap dari materi Dr. Siti Nuriyatus ini, yaitu terutama tentang gerakan yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat dalam memutus ataupun melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, terutama bagaimana kita hidup di era normal baru. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai 3T dan yang kedua 3M. 3T itu apa? Yaitu proses testing, ya. Proses testing, yang kedua tracing, dan yang ketiga treatment. Nah, ini yang dilakukan untuk mengidentifikasi, ya, proses penyebaran COVID-19 itu. Yang pertama testing itu apa? Yaitu dites. Kita mengenal ada tes rapid, ya, tes cepat, dan ada tes swab atau PCR. Ya, ini untuk dalam rangka mengidentifikasi dan mendiagnosa masyarakat ataupun individu yang terinfeksi COVID-19. Jadi dilakukan tes yang masif. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan tes, itu dilakukan yang namanya tracing, di-track. Jadi dicari jejak orang-orang yang sudah bersentuhan ataupun melakukan kontak kepada pasien ataupun individu yang dinyatakan terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Jadi ya Bapak Ibu ya, COVID-19 ini singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Kemudian yang terakhir yaitu treatment, yaitu perawatan. Jadi ketika sudah dites, ada positif, di tracking, diidentifikasi siapa-siapa yang positif, siapa yang tidak, kemudian dilakukan perawatan dan karantina. Itu untuk tahap pemeriksaan dan identifikasi sebaran. Nah, untuk pencegahan dikenal istilah 3M, gerakan 3M, yaitu menggunakan masker, ya, rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, gitu ya. Nah, sebenarnya yang paling sering dilakukan adalah yang penggunaan masker ini, ya, masif sekali. Kemudian dicuci tangan, ada tadi dijelaskan ada 5 langkah dalam mencuci tangan, dan menggunakan waktu minimal 20 detik, ya, supaya virusnya itu bisa dimatikan. Jadi mencuci tangan ini yang paling disarankan adalah dengan sabun, kemudian dengan hand sanitizer, ya, ataupun cairan pembersih tangan. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak kontak, ya, dengan apabila kita berada dalam sebuah pertemuan ataupun melakukan aktivitas di era kenormalan baru. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya hormati, apa yang dijelaskan oleh pemateri di bidang pencegahan COVID-19 ini di era normal baru, selain dari bagaimana mencegah dan mengidentifikasi tadi, juga disampaikan bahwasanya sebisa mungkin kita mengupayakan supaya tidak terinfeksi virus corona atau COVID-19 ini, karena dampaknya sangat signifikan, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, politik, pendidikan, dan seterusnya selain di bidang kesehatan itu sendiri. Nah, itu hal yang dijelaskan tadi, apa yang saya bisa dapatkan. Kemudian lesson learn atau apa pelajaran yang didapatkan ataupun hikmah dari materi ini adalah saya bisa memahami bahwasanya betapa pentingnya melakukan pencegahan lewat 3M tadi, yaitu bagaimana menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena inilah cara untuk memutus rantai penyebaran
virus corona ini atau COVID-19, di mana kata Bu Dokter Sitinya bahwasanya virus ini ternyata bukan makhluk hidup. Kalau misalnya dia tidak punya inang, jadi kalau tidak menjadikan manusia sebagai inangnya, virus ini bisa cepat mati gitu ya. Makanya penting kita menggunakan masker supaya tidak terinfeksi. Kemudian ada juga mencuci tangan dengan rajin, terutama setelah bersin ataupun melakukan kontak dengan orang lain, apalagi ketika habis memegang uang ya, atau benda-benda pesanan dari luar misalnya. Itu penting sekali, dan menjaga jarak supaya virusnya tidak gampang menginfeksi kita. Nah, itu untuk pencegahan, pelajaran betapa pentingnya itu. Dan ke depan Bapak Ibu, dan sebenarnya sudah dilakukan sebagai ASN, dalam praktiknya di instansi saya juga sudah dilakukan sosialisasi 3M tadi, bagaimana kita mewajibkan mahasiswa dan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan untuk menggunakan masker. Bahkan kampus sekarang ditutup untuk sementara waktu sampai menunggu kondisi kondusif. Tempat pencucian tangan sudah ada, dan saya dan teman-teman rajin mencuci tangan, juga mensosialisasikan demikian dan mengatur jarak ya dalam hal ini. Saya kira itu dari saya untuk presentasi COVID-19 ini. Berikut analisis isu-isu kontemporer untuk video kedua saya sebagai peserta Latsar Angkatan ke-15 ya, Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.